Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 14 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam pertama Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah ini kita sedang melihat satu perkembangan seorang anak muda yang sangat luar biasa. Dalam hal ini adalah Samuel. Memang kita ingat dia adalah anak yang digumuli, yang dirindukan oleh ibunya Hana. Pada saat Hana itu hadir sebagai seorang perempuan yang mandul, dan secara biologis dia tidak mungkin lagi bisa memperoleh keturunan melalui dirinya. Tapi Allah yang menciptakan dia itu Allah yang hidup, dan dia bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk membuka mata manusia bahwa memang dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah yang mampu membuat perkara-perkara dasar yang melampaui akal dan logika manusia. Dan karena itu, melalui kehadirannya Samuel sebagai anak yang hadir karena karya besar dari Allah melalui ibunya Hana, dia ternyata telah bertumbuh menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa, sehingga dia disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu berarti kita sedang melihat satu generasi muda yang sangat luar biasa di hadapan kita melalui bacaan ini. Memang kita harus sadar benar bahwa kaum muda itu adalah gereja masa kini dan masa depan. Merekalah penerima estafet pelayanan di dalam gereja Tuhan. Karenanya kita membutuhkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang akan terus mengalami berbagai proses untuk mempersiapkan diri mereka menerima estafet pelayanan di dalam gereja. Baik itu melalui jabatan pelayanan dalam gereja, tetapi juga jabatan organisatoris di dalam kehidupan gereja sebagai juga lembaga. Kita secara khusus di Jemaat Koinonia bersyukur
bahwa anak-anak muda kita sedang belajar untuk bertumbuh dalam berbagai proses kehidupan. Ada begitu banyak program pelayanan yang tengah mereka kerjakan di dalam gereja Tuhan untuk mengingatkan kepada kita sebagai para orang tua bahwa anak-anak muda kita sedang berkarya dan membuktikan bahwa mereka mencintai gereja Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah gereja masa kini dan masa depan. Karena itu mereka mau melakukan berbagai program pelayanan sehingga mereka tetap eksis di dalam gereja di mana mereka telah ditumbuhkan dan ditolong untuk bertumbuh dan berakar dalam iman kepada Yesus Kristus. Tentu sebagai orang tua kita bangga memiliki anak-anak muda yang sedang melibatkan dirinya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bernilai keselamatan. Karena mereka terus berjuang untuk memiliki kehidupan spiritualitas yang berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia ini melalui berbagai aktivitas mereka di dalam dunia pelayanan gereja. Kita sadar bahwa mereka sudah cukup dibekali melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Tetapi pendidikan formal yang telah mereka peroleh itu belum cukup untuk bisa menolong mereka, untuk mereka akan menerima estafet pelayanan dalam gereja. Mereka perlu ada dan terlibat secara serius di dalam pelayanan bergereja sehingga mereka terus menghidupkan spiritualitas mereka di hadirat Tuhan. Sehingga sebagai gereja Tuhan kita tidak hanya berjumpa dengan pemuda yang biasa saja, tetapi kita sedang membutuhkan pemuda yang berpotensi, yang memiliki spiritualitas yang tinggi untuk mereka bisa berpikir serta bertindak untuk kemajuan pelayanan gereja di mana mereka menjadi bagiannya. Hari ini memang kita sedang mengalami berbagai perkembangan modern yang sungguh luar biasa tentunya. Dan kita juga sadar bahwa hari ini banyak anak muda kita yang merasa cukup nyaman dengan dirinya, berhubungan dengan apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Bahkan banyak orang yang juga merasa cukup dengan perjumpaan mereka melalui medsos saja. Memang dengan era teknologi sekarang memang ada perjumpaan kita melalui dunia medsos. Tapi ini tidak cukup untuk menolong kita untuk benar-benar hidup sebagai satu persekutuan hidup yang percaya kepada Tuhan. Kita membutuhkan perjumpaan secara bersama-sama dengan bertatap muka dan belajar bersama untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita bersyukur bahwa anak-anak kita, sekalipun mereka sudah dilengkapi dengan banyak hal dalam perkembangan modern ini, yang bisa memungkinkan mereka hanya bisa berjumpa dalam dunia medsos saja. Tapi anak-anak kita menyadari bahwa perjumpaan secara bersama, bertatap muka, dan mengangkat pelayanan secara bersama itu penting. Sebab
Jika orang hanya bisa dapat bertatap muka melalui dunia medsos saja, orang tidak mungkin bisa berhimpun secara bersama untuk bisa dapat mengeksplorasi dunia bersama-sama melalui pelayanan dalam terang firman Tuhan. Karena itu perjumpaan secara bersama dalam gereja Tuhan melalui berbagai program pelayanan dalam gereja itu menjadi penting dikerjakan oleh anak-anak muda kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah tadi kita belajar dari satu pribadi yang bernama Samuel. Anak muda itu ternyata semakin besar dan semakin dia disukai baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ini penting. Kehidupan yang disukai di hadapan Tuhan itu bersangkut paut dengan kehidupan iman. Perkembangan spiritualitas di dalam diri pribadi setiap anak muda kita. Sebagaimana yang dialami oleh Samuel. Saat itu dia sedang hidup di antara sesama anak muda yang lain, yang ternyata mementingkan dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Kita ingat Hofni dan Pinehas, yang ternyata hanya berjuang untuk kenikmatan diri mereka dan tidak berpikir tentang keselamatan orang lain. Amat berbeda dengan Samuel yang justru bertumbuh dengan begitu luar biasa sehingga dia dapat disukai di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Ini pribadi yang sedang berpikir untuk keselamatan sesamanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berharap bahwa hari ini kita perlu menghidupkan budaya untuk membaca kitab suci dan mendalami kebenaran firman Allah itu dengan baik secara bersama-sama. Anak-anak muda kita telah melakukan berbagai program pelayanan. Di antaranya kegiatan lomba serba-serbi Alkitab, lomba kidung pujian, bahkan juga kegiatan Bible Camp yang terus dialami oleh anak-anak muda kita. Kita berharap bahwa inilah bagian-bagian pelayanan yang mereka kerjakan untuk mereka bisa eksis sebagai pribadi yang bertumbuh dengan kuat dan memiliki daya juang yang tinggi karena mereka memiliki spiritualitas yang hebat di hadapan Tuhan. Kita harus bangga melihat anak-anak muda kita yang hari ini sedang bergerak untuk menggerakkan setiap anak-anak muda untuk kembali ke Alkitab. Dengan kegiatan-kegiatan lomba serba-serbi Alkitab, Bible Camp adalah sebuah aksi pelayanan untuk menolong sesama generasi muda untuk kembali kepada Alkitab, belajar dari Alkitab. Apa Alkitab bagi hidup kita sebagai seorang muda, orang tua dan anak-anak di hadapan Tuhan. Dan itu tengah dikerjakan oleh anak-anak muda kita. Kita sungguh berharap bahwa mereka akan bertumbuh sebagaimana Samuel, di mana mereka semakin bertumbuh, semakin besar, dan mereka semakin disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan itu tentu adalah
satu keadaan hidup anak-anak muda kita yang amat membanggakan kita sekalian. Baik setiap keluarga secara pribadi, tetapi juga sebagai gereja Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki anak-anak muda kita yang sedang bertumbuh begitu luar biasa, sehingga dapat disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama manusia. Saya mengajak mari kita terus mendukung anak-anak kita dan terus mendoakan mereka untuk mereka maju dalam berbagai pelayanan, mempersiapkan diri sehingga mereka kelak akan menerima estafet pelayanan dalam gereja Tuhan ini, baik jabatan pelayanan maupun jabatan organisatoris dalam gereja, atau juga menjadi warga gereja yang memiliki kemampuan spiritualitas yang hebat karena sungguh-sungguh setia dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Dengan demikian, mereka sebagaimana Tuhan ingatkan kepada murid-murid dan orang percaya, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kita terus berdoa anak-anak kita makin maju dalam kehidupan spiritualitas mereka, sehingga mereka berkembang dengan luar biasa sebagai anak-anak yang terus dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh sesama umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa secara khusus untuk anak-anak muda. Tuhan Yesus, bantu mereka untuk terus mengalami pertumbuhan dan spiritualitas hidup yang berkenan ke hadapan hadirat-Mu, sehingga biarlah mereka menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Tuhan telah bekerja dengan begitu hebat melalui Roh-Mu, mendorong anak-anak muda kami untuk terus mempersembahkan hidup mereka bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di rumah tangga mereka. Tuhan, tiliklah umat-Mu dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, mereka bisa mengalami pemulihan ya Tuhan. Juga dengan berbagai kesusahan lain yang dialami oleh umat-Mu, ya Bapa, berbalas kasihlah dengan umat-Mu dan beri pembelaan bagi umat-Mu sekalian. Juga hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu. Tuhan, bantu umat-Mu sehingga benar-benar bertumbuh dalam iman yang kokoh kepada Tuhan, sehingga mereka tidak menjauhkan diri dari hadirat-Mu di dalam hari-hari hidup di tengah-tengah dunia yang makin modern ini. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.